Yo, selamat malam, kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal satu topik yang gua dapat dari grup permotoGP-an. Jadi ada seseorang yang posting ya. Gua udah posting di Insta story gua di Instagram, di Facebook juga. Lu bisa bisa cek di link deskripsi. Jadi dia bilang uh, bahwa salah satu orang posting tentang Quartararo yang menyelamatkan muka Yamaha lah intinya gitu ya kan. Jadi di sini gua akan ngebahas soal permasalahan yang ada di Yamaha musim 2021 ini. Jadi sebenarnya ya Yamaha ini sudah punya plan A ya. Plan A kan plan awal. Jadi hingga sampai akhir musim nanti ya dengan skuad pembalapnya yang ya kalau gue bilang cukup cukup lah ya, cukup yakin lah kalau gue bilang gitu. Yang pertama ada Maverick Vinales, Fabio Quartararo ini di tim Monster Energy. Terus setelah itu di tim Petronas ada Valentino Rossi sama Franco Morbidelli. Nah, di antara empat skuad ini ya, tentunya tim pabrikan itu menjadi sorotan ya, menjadi sorotan karena siapa sih yang nggak tahu soal permasalahan internal Yamaha selama ini gitu kan. Yamaha juga pernah mengalami permasalahan internal ini dari zamannya Rossi Lorenzo, itu kan juga banyak banget ya kan, pernah ya. Yang paling terkenal kalau gue bilang ya di antara Rossi Lorenzo ya di tahun 2015 2016 itu ya paling rame kalau gue bilang ya, walaupun di tahun-tahun sebelumnya kayak 2010 2009 juga itu pernah gitu. Terus di tahun ini itu terjadi lagi gitu. Jadi kalau gue bilang ini yang paling parah sih ya, permasalahan Yamaha yang paling parah, paling berat banget. Jadi yang paling besar juga. Terus yang mau gue bahas di sini adalah statementnya dia yang oke, kalau untuk Quartararo yang menyelamatkan wajah Yamaha, gue bilang ya oke lah gitu ya, nggak ada salahnya karena itu memang benar, gue membenarkan itu. Tapi kalau untuk menyebut pembalap Yamaha yang lainnya berleha-leha atau bersantai-santai ya, terus yang satunya lagi skuad Yamaha yang sering dirombak ya. Jadi gini, yang pertama yang mau gue sebut adalah yang berleha-leha dulu ya. Jadi empat pembalap Yamaha ini ya, dari tim pabrikan sama tim satelit Petronas. Dan dari tim pabrikan Monster Energy Yamaha ini ada Fabio Quartararo sama Maverick Vinales. Mereka juga bekerja mengembangkan motor WZR M1 untuk mengarungi MotoGP 2021 ya kan. Terus di tim Petronas ada Valentino Rossi sama Franco Morbidelli ya. Mereka berdua juga kerja mencari kelemahan motor ya kan. Motor yang lemah di sektor mana, motor yang kurang itu di sektor mana, ya itu kan akan diperbaiki ya kan. Itu kalau gua bilang mereka berleha-leha, itu gua bilang enggak. Karena kenapa? Karena mereka sudah berusaha keras. Kalau misalnya hasilnya kurang bagus ya itu kan di race, itu kan race bisa aja apapun terjadi ya kan. Misalnya lu di free practice 1 2 3 4 terus masuk kualifikasi, warm up ya kan, terus race, itu hasilnya beda gitu ya. Dari FP 1 sampai 4 itu juga beda, nggak mungkin lu bakalan sekompetitif setiap tesnya. Bisa aja lu kompetitif di FP 1 tapi di FP 2 lu rosot, terus di FP 3 lu mendingan, di FP 4 lu bagus ya, kompetitif. Itu uh, tergantung pada setupnya ya kan. Jadi si pembalap ini udah kerja, udah mencari settingan mana yang tepat buat dia, terus tingkat kesulitan tracknya, terus melihat juga dari karakter sirkuitnya gitu. Jadi sirkuitnya ini lebih cenderung ke pabrikan mana dulu gitu. Kalau kayak lebih banyak cornering speed kayak Silverstone ini kan lebih condong ke Yamaha karena banyak cornering speed atau tikungan-tikungan cepat. Terus kayak Asen Belanda, terus
apalagi sih kayak itu di Qatar itu kan banyak tikungan-tikungan cepat. Nah itu kan otomatis kan makanan empuk banget buat Yamaha, ya kan? Yamaha itu unggul di sektor itu gitu. Tapi yang gua belum nggak setuju ya, itu berleha-leha. Terus squadnya yang dirombak-rombak. Ini squad dirombak ini karena plan B ya, plan B. Karena mengingat problemnya Maverick Vinales sama Yamaha ya, lu tahu kan Vinales sama Yamaha itu kan punya permasalahan yang memang sama sekali udah nggak bisa diselesaikan dengan cara ngomong oke gua ini gua itu udah selesai, enggak ya, ini masalah performa, masalah setup motor, masalah motor ya. Vinales minta motor sesuai dengan gaya balapnya, tapi Yamaha cuma bilang kami akan bekerja dengan baik untuk Anda. Tapi terlihat nyatanya Vinales minta ini itu belum dikasih, dia cuma minta satu aja. Dia minta motor yang sesuai dengan gaya balapnya. Gaya balapnya Vinales itu kan semut apaan gitu. Lu lihat di zamannya dia masih di Suzuki itu kan agresif banget gitu ya. Gua lihat dia sejak awal dia di Suzuki 2015 terus 2016 juga terlihat dia cukup agresif, gaya balapnya nggak sama seperti musim ini. Terus awal-awal dia di Yamaha, pas debutnya dia bersama Yamaha di tahun 2017 itu juga terlihat dia cukup agresif sekali gitu. Jadi yang memicu Vinales untuk ngomong seperti itu juga setelah dia berhasil finish buruk di Sandsering GP Jerman beberapa bulan yang lalu. Dia kan finish paling belakang, ya kan. Nah itu juga menjadi salah satu salah satu pertanda bahwa Vinales juga kayak ya udah gitu aja. Ini emang susah. Ya dia akhirnya mengeluarkan statement bahwa dia akan akan segera pulang ini itu karena semua tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Ya jujur dia juga frustasi. Kenapa frustasi? Ya itu wajar karena Carl Crutchlow pun mengatakan hal-hal yang demikian. Karena kalaupun yang namanya frustrasi kan semua orang juga bakal frustrasi kalau misalnya lu punya target yang bagus, punya pace yang bagus, tapi tiba-tiba motor lu nggak berjalan sesuai yang lu harapkan gitu kan, kayak anjing banget gitu, kayak nggak bekerja gitu motornya ya kan. Jadi ya kalau ekspektasi lu gak sama seperti apa yang lu hasilkan, ya lu lama-lama frustasi juga gitu. Bukan, gua gak menyebut Vinales ini gak jago ya, gua juga gak menyebut bahwa Yamaha juga gak jago membuat motornya. Tapi yang gua permasalahkan di sini adalah yang katanya sekuat Yamaha ini dirombak-rombak gak jelas gitu ya kan. Nah ini yang perlu diluruskan gitu, Yamaha harus punya plan B dong ya. Dengan dipecatnya Maverick Vinales karena permasalahan yang di sirkuit Styria kemarin setelah usai MotoGP Styria kan, dia melakukan gas yang terlalu berlebih sampai blayer gas ya kan, sampai ke torsi tinggi dengan torsi yang cukup tinggi, dan itu yang katanya ya berpotensi merusak mesin atau engine. Tapi yang gue tahu ya, yang karena gue juga anak mesin TKR, jadi gue paham kalau mesin di blayer tinggi pun nggak bakalan rusak. Kenapa? Karena emang motor Yamaha, motor MotoGP ini kan dilengkapi oleh perangkat elektronik yang namanya ECU itu ya kan. ECU itu memberikan perintah kalau misalnya ada yang sedikit berbahaya maka mesin motor akan seketika mati. Jadi ya sebenarnya emang nggak akan merusak gitu. Yang ya gimana lagi, kan keputusan tim gitu ya kan. Ya gua terima aja sih gitu. Terus kenapa setelah dipecat kok pembalapnya gonta-ganti gitu. Lu lihat di MotoGP Austria, di Austria kan si Quartararo ini kan satu rider sendiri ya kan. Kalau untuk satu balapan tim itu boleh pakai satu pembalap, tapi untuk next race
Kalau misalnya si pembalap satunya atau rekan satu timnya itu masih masih tidak boleh balapan, atau dipecat di tengah jalan, atau misalnya di apa namanya, kayak cedera kayak Franco Morbidelli, itu harus ada penggantinya ya. Kita jangan ngomongin cederanya Franco Morbidelli itu nanti dulu. Eh, itu juga harus ada penggantinya di balapan berikutnya. Kenapa? Karena kan sekarang Yamaha lagi ngejar championship ya kan, gelar juara untuk pembalap ya. Tim juga mengejar juara konstruktor ya. Juara konstruktor ini juga penting buat tim gitu. Tim Yamaha juga nggak bisa mengandalkan satu pembalap, yakni Fabio Quartararo. Jadi minimal harus ada dua pembalap. Jadi Yamaha bisa memfokuskan satu untuk gelar juara, satunya untuk ngejar poin konstruktor. Ya memang kalau menang poin konstruktor juga nambah. Tapi kan kalau dua pembalap, poin konstruktornya kan semakin semakin apa ya? Kalau gue bilang gampang lah gitu, gak susah-susah amat ya. Jadi kalau daripada satu, mending kan dua untuk membantu mendapatkan poin konstruktornya agar Yamaha juga menjadi juara poin konstruktor. Karena poin konstruktor ini yang paling banyak sering menang ya Ducati. Kenapa Ducati? Karena hampir semua pembalap Ducati itu meraih poin semua. Ya dari pembalap pabrikannya ya kan, minimal ya podium, menang. Terus pembalap satelitnya bisa masuk top 10, bisa masuk top 5 juga, kadang-kadang ya podium ya kan. Itu juga membantu tim Ducati gitu loh ya. Satelit itu pakai motor Ducati ya otomatis poin konstruktornya masuk ke tim Ducati. Honda ya misalnya, Honda kan beberapa tahun terakhir kan nomor 3 semenjak Mark Marquez cedera itu ya kan. Itu juga apa ya, well, penting juga buat tim Yamaha gitu. Makanya dia kenapa kok memilih Cal Crutchlow yang lebih lebih lambat daripada yang lain. Terus kenapa penggantinya Franco Morbidelli kok kayak ada, kayak siapa ya, Gareth Gerloff, terus Cal Crutchlow juga sempat di Austria, terus di ini Jack Dixon. Ya kalau Jack Dixon gua nggak terlalu prediksi banyak-banyak, dia cukup top 15 aja gua udah syukur gitu ya kan. Ini Cal Crutchlow juga penting. Kenapa penting? Karena dia adalah pembalap tes Yamaha ya. Pembalap tes Yamaha ini itu juga penting. Penting apa? Yang pertama, dia harus punya data untuk MotoGP musim depan, untuk mengembangkan motor buat ZR-M1 musim depan juga ya kan. Jadi Cal Crutchlow ini sebenarnya pembalap bagus. Gua gak pernah menyebut Cal Crutchlow ini jelek. Cuma emang dia kan musim ini udah gak balapan ya kan. Jadi ya wajar kalau sekali balapan dia tampilnya buruk pas di Austria. Tapi pas di Silverstone ya gua harap harusnya jauh lebih baik dong gitu ya kan. Selain dari sisi motornya yang juga jauh lebih berbeda, ya seenggaknya bisa lebih top 10 lah minimal ya kan. Tapi sayangnya ya finish ke ini apa, finish ke 17, anjing emang ya kan. Jadi gua gak nyebut pembalap Yamaha yang lain itu tidak kompetitif. Ya minimal ya mereka itu nggak berleha-leha. Tapi emang inilah Yamaha sekarang gitu. Karena melihat problemnya Vinales yang cukup besar ya, ini juga menjadi dampak juga ya kan. Ini kan nggak cuma di timnya Yamaha, tapi dari Yamaha yang ada di Jepangnya sana, pusatnya juga ya sama. Sebenarnya udah kesel lihat Vinales dengan perilaku Vinales yang seperti itu gitu. Itu juga pengen pihak Yamahanya Jepang juga pengen kalau Vinales ini nggak usah membalap aja sekalian sama tim mereka untuk sisa musim ini gitu. Di ini dipecat aja sekalian itu, biar dia itu jerah gitu, mungkin ya yang dimaksudnya gitu. Tapi emang kalau orang Jepang ini emang gini, kalau salah satu kerjasama yang tidak, kalau misalnya tersakiti ya kayak si Vinales kemarin kasusnya yang bisa berpotensi merusak mesin motor WZR M1. Tapi di sana juga ya kan orang-orang Jepang kan tetap marah ya kan. Masa lu berkompetisi motor lu pengen dirusak ini itu dan lain sebagainya kan, marah gitu. Ya kan.
Ya, kalau gue bilang ya siapapun yang akan menjadi pembalapnya Yamaha untuk musim ini mau gonta-ganti 10 kali pun nggak masalah, karena Yamaha harus punya plan-plan yang lain juga ya kan. Selain punya plan untuk pembalap, ya juga Yamaha harus harus memasarkan memasarkan motor juga dong ya. Yamaha ini kan bukan hanya balapan, tapi kan menjual produk mereka juga, kayak menjual produk motor ya kan, ke pembalap, ke negara-negara tersebut. Kalau misalnya ada pembalap kayak Italia, kayak Valentino Rossi, itu kan jadi magnet juga buat Yamaha yang ada di Italia gitu ya kan, penjualan motornya mah di Italia, di Eropa ya kan, khususnya, terus di Amerika. Ada Gareth Gerloff yang pernah turun di Asen, itu kan bisa menjadi apa ya, daya pikat lah buat para para anomali pecinta Yamaha untuk membeli produk motor mereka gitu ya kan. Terus itu juga kan kayak apa ya, selain ada sisi strategi marketing juga ya, dari sisi strategi plan B untuk dunia balap juga itu perlu gitu, karena yang lagi top banget ini Yamaha nggak hanya MotoGP doang, tapi di ini apa namanya, di World Superbike ya, lewat Toprak Razgatlioglu juga itu lagi tampil oke juga kalau gue lihat gitu ya kan. Lagi ini lagi pemuncak klasemen, karena di dua dua kategori balap berbeda ini juga sama-sama Yamaha nih ya. Ya, di MotoGP ada Monster Energy Yamahanya Fabio Quartararo, terus di World Superbike ada Pata Yamahanya milik Toprak Razgatlioglu. Jadi ya, karena kan emang harus dirubah itu kan, bukan karena keinginan dari Yamahanya, tapi karena peraturan dari MotoGP-nya gitu. Kalau misalnya kayak Franco Morbidelli lah contohnya ya, ya dia cedera, otomatis kan lu harus cari pembalap pengganti untuk menggantikan posisi sementara dari Franco Morbidelli ini. Yang kayak kemarin ya, siapa yang pertama, ada Gareth Gerloff, terus satunya lagi ada Jack Dixon sama si Cal Crutchlow ya. Tiga pembalap ini pernah menggantikan posisinya Franco Morbidelli. Ya, ini kan hanya pengganti sementara ya. Jadi semua bisa diganti. Ini bukan Yamaha yang nggak jelas sekuatnya seperti apa, tapi ini plan B, karena melihat Yamaha sekarang ini lagi sebenarnya di balik kesuksesan Fabio Quartararo juga, di belakang, di dalam pedoknya Yamaha ini lagi panas semua gitu ya. Kenapa? Yamaha bakal ditinggalin sponsornya di tim satelitnya. Petronas mundur, SRT bubar ya, Vinales nyari masalah dipecat ya. Terus Franco Morbidelli cedera. Apakah itu bukan suatu permasalahan internal yang besar buat Yamaha? Besar, kalau gue bilang besar banget ya. Jadi kalau gue bilang ini memang sudah menjadi peraturan MotoGP ya, yang sudah diterapkan Dorna kepada para semua tim untuk minimal ya. Kalau misalnya satu race ya, misalnya di race kayak di race itu apa, di Austria contoh aja, Yamaha kan dia membalap dengan satu pembalap yakni Fabio Quartararo sendiri ya kan. Terus di MotoGP Silverstone langsung ada penggantinya yakni Cal Crutchlow. Terus di MotoGP ditariklah Jack Dixon ya untuk menggantikan posisi Franco Morbidelli. Jadi Franco Morbidelli ini harus digantikan. Kenapa? Karena harus membantu pembalap tim pabrikan meraih poin konstruktor. Itu juga penting karena Yamaha ngejar itu. Minimal satu tim itu 2 pembalap. Kalau untuk satu race nggak masalah, lu balapan sendiri. Tapi untuk race berikutnya, lu harus ada rekan, lu harus ada temannya gitu, harus ada rekan satu tim. Itu penting gitu, karena kalau misalnya lu lagi ngejar juara, lu akan dituntut ngejar konstruktor juga ya, lu gila. Bisa tekanan batin, terus akhirnya penampilannya nggak konsisten gitu. Oke, lu bisa mengandalkan satu pembalap untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2021 ini, tapi poin konstruktor juga itu penting buat tim itu sendiri gitu. Lewat pembalap lainnya, 3 pembalap lainnya, pembalap dari penggantinya Maverick Vinales, terus Valentino Rossi sama penggantinya Franco Morbidelli, itu juga penting ya. Jadi kalau gue bilang
skuad Yamaha ini bukan gak jelas, tapi inilah plan B dan plan C Yamaha untuk melakoni MotoGP 2021 ini. Apalagi kan di Misano ya, tanggal 12 kalau nggak salah, itu Dovizioso juga resmi bergabung. Ya kan, otomatis skuad Yamaha di paruh musim kedua ini akan mulai sesuai dengan plan mereka lagi gitu, plan A-nya ya. Jadi ya Franco ke pabrikan, Dovi ke satelit bersama Valentino Rossi ya. Oke, mungkin cukup segini aja, sudah 20 menit. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.